Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast kami dari kelompok 5 mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan terkait investasi pada kalangan generasi muda, yaitu mahasiswa dengan generasi Z. Baiklah, sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu dari teman-teman. Saya Muhammad Arul Fatih. Halo, saya Ganifur Hanafi. Saya Rahma. Saya Ekal. Dan saya Azizul. Kira-kira mengapa si teman-teman memilih meneliti investasi pada generasi Z? Apa itu generasi Z? Ini siapa yang ngomong dulu ini? Atau Generasi Z yang saya tahu itu lahir pada 1997 sampai 2014. Nah, di generasi Z ini mereka tuh sudah banyak mengenal teknologi. Nah, menurut kalian gimana nih kalau untuk generasi Z? Kalian tahu? mungkin saya koreksi dulu ya untuk rekan Ganif. Mungkin lebih tepatnya 2012 ya, bukan 2014. Yang kamu bilang itu benar. Soalnya di zaman Gen Z ini kan banyak yang mengenal teknologi sekarang ini kan. Jadi Gen Z itu adalah orang yang hidup di zaman berkembangnya teknologi ini secara signifikan. Yang dimana mereka itu adalah mungkin bisa jadi yang bisa memajukan teknologi di masa mendatang. Karena mereka kan hidup di zaman yang sudah serba modern. Itu yang disebut dengan Gen Z ya. Yang bisa dibilang juga ya kita ini kan Gen Z yang lahir dari 1997 sampai 2012 gitu kan. Jadi dengan perkembangan teknologi, jadi mereka lebih tertarik investasi yang berkaitan dengan teknologi gitu. Mungkin ya, karena kan kalau investasi itu kan lebih mudah dijumpai lah di dalam teknologi sekarang. Kan bisa kita lihat dari misalnya dari internet atau dari mana gitu kan. Karena kan lihatlah zaman-zaman sebelum zaman modern ini kan itu investasi kan jarang. Walaupun ada itu bukan di bagian investasi dalam digitalnya, lebih banyak dalam bentuk nyatanya seperti emas gitu kan. Lebih di situnya. Karena ya tau lah zaman sekarang ini kan sudah mudah lah sekarang, sudah ada teknologi gitu kan. Kita mudah untuk mencapai hal tersebut. Jadi mulai dari berita, sosmed dan lain sebagainya kan itu kita bisa tahu bagaimana itu cara investasi, mana yang harus diinvestasikan dan bagaimana belajar investasi gitu kan. Nah, ini apalagi kalau informasi tersebar di media sosial ya kayak TikTok kan. Gen Z ini kan sekarang tuh banyak pengguna TikTok, YouTube atau apa-apa. Jadi literasi keuangan atau yang lain sebagainya, informasi itu tersebar di media sosial ya. Ya bisa dibilang sih Gen Z itu cukup untuk memahami literasi keuangan kalau untuk pembelajaran di media sosial, tapi itu tidak menjadi acuan. Menurut kamu gimana? Ya benar tuh. Kebanyakan influencer yang ada di media sosial itu kebanyakan hanya membicarakan keuntungannya saja tanpa membicarakan apa risiko dari kegiatan investasi tersebut. Betul, apalagi mereka tuh mengajak, ayo investasi di sini, investasi di sini. Tapi Gen Z itu kadang mereka tuh nggak tahu kalau investasinya itu beneran investasi apa enggak. Kan banyak nih kayak investasi bodong yang tersebar di internet itu. Mereka itu kan bilangnya, wah ayo buruan investasi di kami. Per bulan untungnya bisa berapa persen. Nah, itu sih. Menurut Anda gimana? Kalau menurut saya, Gen Z ini kalau berinvestasi itu, Gen Z ini kan termasuk banyak golongan-golongan muda seperti kita kan. Mana sekarang ini influencer itu kayak ngedoktrin banget gitu kan. Investasi di sini gitu, dapat keuntungan gini. Padahal mereka tuh nggak tahu loh. Kalau mereka tuh nggak paham apa itu investasi. Dan mereka tuh nggak pikir, Gen Z ini nggak mikir jangka panjangnya gimana. Mereka tuh hanya mikir, oh investasi, jadi duit nih. Nah mereka mikirnya jangka pendek, mereka nggak mikir ke jangka panjangnya. Ya itu kan itu harus sebagai influencer itu memberitahukan dulu kan. Iya, seperti apa harusnya influencer itu jelasin dulu. Ya. Tapi karena Gen Z ini kan jatuhnya kayak FOMO lah, gampang termakan tren gitu. Tertinggal lah. Gitu. Nggak mau tertinggal. Ya. Mereka tuh Gen Z ini yang saya tahu itu dia tuh nggak mikir resikonya, asal misal influencer nih ngomong investasi ini bagus untuk kedepannya, mereka tuh langsung nyoba. Alhasil apa? Mereka rugi sendiri, yang disalahin influencernya, padahal mereka sendiri yang tidak menganalisisnya terlebih dahulu. Apakah investasi ini layak untuk jangka panjang atau jangka pendek? Ya begitu. Nah itu juga salah satu penyebabnya kan influencer itu juga tidak menyertakan hal tersebut, termasuk regulasinya
resmi atau tidak kegiatan tersebut. Kalau menurut Anda bagaimana tentang investasi? Menurut saya resiko yang sudah teman-teman semua bilang tadi itu dikarenakan kurangnya edukasi keuangan untuk para investasi pemula seperti kita. Jadi kurang lebih sama lah ya seperti kami bilang tadi ya. Kurangnya informasi gitu ya. Iya, jadi influencer gitu kan. Ya. Jadi mereka tuh kayak hanya sekilas melihat. Iya, tanpa bagian covernya tapi nggak lihat bagian dalamnya ya, itu. tanpa menggali terlebih dahulu gitu kan. Mereka tuh cuma investasi saja gitu. Hanya Wah, berpatok dapat pada untung besar investasi. nih. Ya. Benar loh, hanya berpatok pada informasi dari influencernya saja. Iya. Mereka tidak mencari lebih lanjut. Ya. Baiklah, selanjutnya kita berlanjut ke segmen hasil penelitian dari kami. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan di Bangka Belitung dengan generasi mahasiswa yaitu generasi Z, kami mendapati bahwa 64% dari mereka mengatakan bahwa mereka sudah paham dengan konsep investasi. Hanya saja banyak dari mereka yang belum melakukan investasi karena menurut mereka kurangnya modal sehingga mereka belum mampu untuk melakukan investasi. Sedangkan 79% lainnya mengatakan bahwa mereka mungkin akan tertarik berinvestasi di masa yang akan datang jika sudah memiliki modal. Berdasarkan hasil penelitian, jenis investasi yang paling diminati yaitu pertama emas sebesar 30,8%, kemudian yang kedua yaitu saham 25,6%, kemudian kripto 17,9%, dan reksadana 7,7%. Sedangkan ya motivasi terbanyaknya itu yang pertama itu rasa ingin tahu sebesar 79%. Kemudian yang kedua ingin cepat kaya sebesar 25%, kemudian yang terakhir FOMO alias fear of missing out yaitu sebesar 12,8%. Kira-kira gimana nih menurut kalian, setuju tidak dengan motivasi terbanyak ini? Kalau dari saya sih kan bisa dibilang tadi kan untuk posisi pertama investasi di sini emas kan. Iya. Nah, kalau bagi saya kenapa sih emas? Mereka tuh kayak keturunan dari keluarga mereka sebelumnya. Keluarga mereka tuh bilang, kamu investasi emas aja, karena emasnya kan dari tahun ke tahun tuh ini nilainya nambah terus karena ditambang. Jadi persediaan emas di bumi ini kan lama-lama cepat habis, makin menipis. Itulah kenapa emas harganya bisa naik terus tapi menurut setiap saya, tahun. tapi saya tidak setuju karena emas itu bisa ada biaya pemakaiannya, jadi agak kurang itulah untuk investasi. Iya sih, tapi kan dibilang tadi bahwa minat investasi terbaik itu adalah emas. Nah, ya karena itu tadi faktor keluarganya yang bikin mereka tuh minat ke emas. Kenapa sih nggak ngalahin kayak aset digital atau apa? Karena belum dapat kepercayaan dari keluarganya, kayak takutnya wah investasi digital ini scam, mending investasi di emas aja. Nah, itu sih kalau pendapat saya untuk emas itu. Kalau pendapat kalian gimana nih? Menurut saya setuju sih kalau emas tuh harganya bisa naik, tapi itu kan mengikuti harga pasar. Kalau misalnya lagi inflasi, maka harga emas juga akan naik. Kalau turun juga. Nah, sedangkan investasi lain kan banyak. Kenapa harus emas? Kayak misal saham ini kan kalau kita beli sekarang, misal harganya tuh Rp200 sekarang. Kalau misalkan perusahaan itu meningkat, itu bisa harga 1.000 atau 2.000 atau lebih tinggi dari itu. Itu kan keuntungan yang kita dapat bakal banyak. Kenapa harus emas? Nah, mungkin ini ya, saya jawab dulu. Seperti kata Ganip tadi, kenapa beli emas itu, faktor keluarga itu juga benar. Dan juga ada faktor lainnya sebenarnya. Faktornya itu adalah ketidaktahuan terhadap investasi lain. Jadi mereka itu hanya tahu emas saja gitu investasinya. Mereka itu kan belum tahu apa itu misalnya kripto gitu kan, apa itu reksadana gitu kan, apalagi kayak saham-saham gitu kan. Mungkin mereka belum tahu atau bahkan mereka belum percaya kalau hal seperti itu. Kalau emas kan sudah pasti kita beli, kita simpan. Kalau hal seperti itu kan belum tentu. Atau kita kena tipu nanti kan. Itu kan kita tidak tahu. Dan seperti kata Umar benar, emas itu bisa inflasi. Jadi bisa bisa harganya turun, bisa naik. Sama seperti apa? Seperti tadi saham. Iya benar. Itu kan juga seperti itu.
Jadi mungkin mereka itu lebih main aman saja sih menurut saya. Main betul. aman. Iya, main aman sih menurut saya. Jadi mereka tuh Satu lagi, kalau emas ini kan resikonya lebih minim ketimbang investasi yang lain. iya, Jadi mereka ya itu di situ saya. ya. Ya benar. Situnya. Jadi ya situlah jadi orang mengambil emas sih. Kalau resiko tinggi takut kehilangan. Iya, kalau emas kan tinggal simpan. Tapi ada lagi nih yang lagi viral itu kan kita bisa beli emas digital tuh. Nah, itu menurut kalian gimana tuh? Cocok nggak emas digital tuh jadiin sebagai bahan investasi untuk kita Gen Z ini? Emas digital. Untuk emas digital sih harus itu deh ya dari apa? Harus dari tempat yang terlebih dahulu sih. Jangan kayak yang apa nanti kalau tiba-tiba Abal-abal. iya yang apa? Ya yang Kalau istilah sekarang itu scam ya. ya itu. Hati-hatilah. Jangan ambil itu sembarangan gitu. Lebih ambil yang pasti aja gitu kan. Yang udah pasti ada bentuknya gitu. Kalau emas ya sekalian saja maksudnya. Kenapa harus digital gitu kan? Seperti itu maksudnya. Kalau menurut Haikal gimana? Kalau saya hanya sedikit menambahkan saja. Saya sangat sependapat dengan Ganip tadi. Karena emas ini kan dari dulu ya, dari orang-orang tua. Ya. Orang-orang tua zaman dulu itu pasti investasinya emas. Nah, Kenapa emas ya? Karena seperti yang dibilangin Ganip tadi, setiap tahun harganya naik. Ya. Walaupun kalau terjadi inflasi tetap turun. Ya, karena orang-orang tua zaman dulu itu kan bisa dibilang apa ya? Pemikiran zaman jadul lah. Ya. Kalau untuk saham, kripto dan lain-lain itu kan ibaratnya kan teknologi zaman sekarang. ya sudah modern lah. Sudah modern. Ibaratnya untuk generasi Z sekarang ini. Orang-orang tua kita kan sudah generasi milenial tahun-tahun kapan itu. Ya udah. Ibaratnya sudah jauh lah. Ya. Orang-orang tua itu kan sulit paham dengan hal-hal teknologi Ya, seperti ini. kurang lebih seperti apa yang saya bilang tadi, kurang informasi. Iya, kurang informasi. Iya. Kurang pemahaman. Iya, benar. Gitu, kurang lebih. Ya. Dan itu tadi apa yang kemarin yang dibahas tadi tentang siapa apa? Kenapa mereka investasi itu Pak dibacain itu Pak tadi? Yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Terus ingin tahu selanjutnya? Kemudian yang kedua ingin cepat kaya Ya, terus? dan FOMO. Mungkin ini lebih bohong sih kayaknya ya. Mungkin banyak kan mereka tuh FOMO sih menurut saya. FOMO sih ya. Menurut kalian gimana gitu? Betul. Kayak pembahasan kita pertama tadi. Betul. Mereka tuh kan hanya wah ada influencer nih, macam nih. Ayo sini investasi di bla 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 ya. Saya nggak sebutin itu apa. Itu kan keuntungannya itu bisa berlipat-lipat ganda. Nah, itu alhasil kan kita ini pada tergiur. Alhasil kita ada juga kasus yang postal saya itu sampai minjam uang kemana-mana dari utang bank hanya untuk investasi itu. Iya. Alhasil gimana? Alhasil margin call mereka itu rugi. Ya, yang disalahin siapa? Influencernya itu. Ya benar. Ya sebenarnya mereka tuh tidak sepenuhnya salah juga kan. Influencer kan juga kurangnya memberi informasi. Cuman bilang-bilang ini di sini nanti ini kamu naik dapat duit ini dikali-kali gandakan itu kan duitnya. Ya, itu betul. juga. Tapi ya sepenuhnya kita tidak bisa menyalahkan influencer juga. Karena harus perbaiki kita sendiri. iya, seharusnya mereka itu juga harus tahu dulu gitu, harus menggali lebih dalam tentang investasi. Paham dulu lah, investasi Iya. apa. Percuma saja seperti Anda mancing tak umpan gitu kan. Percuma kalau itu kan tidak tahu gitu hal yang seperti itu. Benar tuh. Seharusnya kita boleh saja menggunakan informasi dari influencer itu untuk menjadi motivasi saja. Ya, benar. Namun kita sebagai manusia kita harus mencari lebih lanjut. Ya. Apakah ini menguntungkan atau bahkan merugikan Ya, tentunya. malah untung gitu kan. Ah. Iya, benar salah untung. Iya. Ini rasa ingin tahu sama cepat kaya katanya. Lebih ke FOMO bener sih. Sebenarnya kalau menurut saya, FOMO itu jatuhnya sama aja kayak mau cepet kaya. Kan Iya. memang mau cepet, untungnya mau cepet, ya sama aja mau cepet kaya gitu. Usahanya nggak ada. Usahanya nggak ada, mereka kan nggak tahu, nggak ada ilmunya gitu. Main coba-coba aja, coba seperti ini. Padahal mereka nggak tahu apa, selesai mereka. Ya itu. Sampai motor. Jadi Ya bisa aja itu sampai gadai ya, motor. jadi bisa kurang lebih FOMO itu rasa ingin tahu digabung ke rasa ingin cepat kaya gitu. Ya itu. Tanpa menggali informasi terlebih dahulu gitu kan. Apalagi kan di era sekarang nih masih tenar tuh kripto ya. Ya. Di situ kan banyak sekali yang investasi di kripto tapi mereka tuh nggak mikir kayak analisisnya gimana. Nah, bentar disclaimer dulu, ini bukan di Bangka Belitung ya, ini Ya. menyeluruh ini ya. Tuh. Ya. Menurut kalian gimana sih investasi kripto kalau bagi kita kalangan Gen Z ini? Kripto. Apakah untuk jangka panjang atau jangka pendek itu bagus untuk kita? Coba dulu jawab. Kalau menurut saya ini cocok untuk jangka pendek saja karena kalau
jangka panjang itu fluktuasinya sangat cepat sekali. Dan itu pun juga harus memakai ilmu yaitu technical analysis. Karena kalau tidak menggunakan itu sama saja kita judi. Iya. Ya, kita asal entry saja, kita nggak tahu apakah itu untung atau tidak. Betul. Kalau untung banyak, kalau loss juga banyak. Nah itu kan sama juga dengan judi. Kalau menurut kalian gimana? Kalau saya kurang lebih sependapat lah sama Umar. Karena jatuhnya kan kalau kripto ini kan kita itu kan baca ini lah, baca grafik lah tentunya kan. Kalau kita nggak bisa baca yang benar itu, kita bakal ini rugi besar, nggak ada untungnya. Ya. Menurut saya itu aja. Jadi ini sih, saya pernah dengar itu kan, kalau apa ada orang gitu kan, kalau investasi itu kan di kripto itu kadang tuh itu ditimbun gitu kan kadang. iya, Mereka betul. itu kan menimbun gitu, timbun terus memang ada nanti waktunya itu apa turun gitu kan nanti apa misalnya bitcoinnya gitu kan turun nanti kripto gitu. Tapi kan itu juga nanti ada naiknya juga. Jadi mereka itu ditimbun, terus nanti naik dia, baru ya mereka apa? Jual mereka. Ya, jadi begitu. Iya. Kalau menurutnya gimana? Kalau untuk kripto? Dari yang pernah saya baca, kata resiko kripto itu bisa rentan dari peretasan cyber. Bisa jelaskan lagi bisa. maksudnya gimana? Bisa jadi itu mungkin tempat ilegal ya. Oh iya. Main kriptonya asal-asal gitu. asal main. Memang bisa itu di scam. Atau memang itu ya atau memang itu apa situs bodong gitu kan yang ilegal seperti saya bilang tadi gitu. Jadi rawan lah gitu. Harusnya di apa? Yang kemarin tuh kan di ajaib ya atau gimana itu? Yang itu koin Bloom itu salah satu koin yang mau launching di kripto, tapi yang pemilik koinnya tersebut ada melakukan tindak pidana lah yang membuat asetnya turun drastis. Tapi untungnya itu belum launching, maksudnya belum bisa dibeli, masih project. Iya itu. Itu sih. Jadi itulah belum ada yang kena atau ada. Sebagiannya untuk mengerjakan project itu banyak yang kena kan di situ dalam project itu kalau nggak salah itu bisa untuk bayar. Jadi gini, project itu kita kayak mengerjakan mining. Mining tuh kayak diemin aja HP-nya, Iya, jadi benar, dia iya, jalan iya, sendiri iya, kan iya. untuk menambang koin tersebut. Iya, benar. Ada juga di situ ada fitur members itu VIP, jadi mesin miningnya itu kayak ditingkatin. Nah, Ya. itu kan otomatis gitu. jadi kan akuisisi. semenjak ada kepala perusahaannya ini melakukan tindak pidana kan itu otomatis nilai perusahaannya turun semua. Jadi mereka nggak percaya lagi sama koin Bloom. Alhasil banyak mereka yang rugi. Bahkan ada yang sampai ratusan juta. Platform ajaib itu regulasinya gimana? Ini bukan platform ajaib, ini tentang di koin di salah satu Oh, kripto. di koin ya. Iya. Ya beda lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan berlanjut ke sesi yang interaktif yaitu pertanyaan. Nah, berdasarkan obrolan kita tadi dapat kita simpulkan bahwa investasi itu sudah pasti menguntungkan, hanya saja banyak dari kalangan generasi muda itu yang masih FOMO ketika melakukan investasi. Kurang tahu mas. Ya benar tuh. Jadi pertanyaan kepada teman-teman nih, kenapa generasi Z lebih banyak melakukan investasi dibandingkan generasi sebelumnya? Ya, kalau dari saya, Ya. karena generasi Z yang bilang tadi kan lahir di dunia teknologi ya, di tahun teknologi ya. Jadi mereka tuh mendapat pengetahuan tentang investasi di media sosial tuh tersebar luas. Jadi mereka tuh tahu gitu, bahwa investasi ini menguntungkan untuk kedepannya daripada nabung, bisa yang nabung nggak diapa-apain kan, Ya. bisa investasi juga sih. Jadi Bisa kok, walaupun keuntungannya nggak seberapa, tapi tetap bisa dapat margin keuntungannya. ya. Dan ini izin dulu. Ini pendapat kita masing-masing ya. Ya. Jadi tidak mengambil dari manapun. Jadi ini menurut pemikiran kami masing-masing. Jadi benar kata-kata tadi karena investasi ini lebih dikenal di zaman sekarang. Karena di zaman dulu memang sudah ada yang orang investasi, cuman sedikit. Karena kurangnya informasi gitu kan tentang investasi ini. Ada yang investasi cuman paling ya di emas. Ya hanya emas. Iya emas paling. Kalau mentok-mentok sih paling untuk milenial nih saham lah ya. Ya paling saham. Kita harus sana. Itu misal apa? Itu pun ada yang sedikit yang tahu gitu. Seperti itu. Jadi ya karena ya zaman serba digital seperti ini kan lebih mudah mencapai seperti itu. Anda lihat yang keluar sejarah sedikit di sosmed kita sudah tahu apa
apa itu soal investasi. Ya. Walaupun itu harus digali lagi, jangan langsung terjun aja ke situ gitu kan, nggak boleh itu. Itu namanya apa? Bener FOMO. FOMO itu tadi. Iya, rasa apa? Ingin apa? Ingin tahu. Iya, ingin tahu juga kayak apa? Kamu tinggal gitu kalau seperti itu kan. Nggak Ya, boleh. karena ada informasi dari influencer tuh yang menginformasikan bahwa mereka akan cepat kaya jika investasi di situ. Iya. Jadi mereka FOMO. Ya benar aku seperti ini apa sebenarnya FOMO itu nggak salah. Nah, itu kan FOMO itu kan apa takut Ketinggalan. nah ya takut ketinggalan benar takut ketinggalan sebenarnya tidak salah tapi kita harus tahu dulu tentang apa hal itu tentang investasi itu kalau kita misalkan ini sedang naik gitu kan apa ini Bitcoin misalnya sedang naik kan itu kan nanti apa kita FOMO gitu kan apa takut tertinggal gitu kan apa kalau Bitcoin itu naik kan nanti kita beli kan tapi kita harus tahu dulu tentang hal seperti Bitcoin itu kita harus tahu lah harus pelajari dulu harus mencari dulu pelajari dulu jangan langsung terjun aja gitu ya benar jadi jangan cuma rasa ingin tahu aja gitu kan harus diperdalami lagi kalau memang benar-benar ingin main itu gitu kan berinvestasi apalagi dalam investasi digital gitu digital ya seperti itu. Akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali anak muda yang melakukan investasi di kripto. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Betul ya. Ini setuju kalau ada. Apalagi itu kan banyak sekali anak muda dengan generasi Z itu melakukan investasi di kripto karena mereka merasa ini jalan yang paling cepat untuk menjadi kaya. Kalau menurut saya kripto ini kan dia itu seperti yang saya bilang tadi, dia itu menebak grafik turun atau enggaknya kan. Kalau dia itu grafiknya naik, berarti dia akan dapat keuntungan yang besar. Kalau turun berarti bakal rugi besar. Balik lagi ke yang kita bahas awal, FOMO. Gen Z ini kan rata-rata kemakan omongan influencer akan apa-apa itu. Ya. Mereka tahu gini, kalau kripto ini salah satu investasi yang paling cepat menghasilkan uang gitu. Ya. Karena makin tinggi grafiknya itu makin besar gitu. Ya. Benar. Nah, kalau investasi kripto itu ya lebih umum lah gitu kan. Ya. Kalau di sosmed di internet itu kan lebih banyak diomongin lah gitu kan. Dibahas. Iya, dibahas gitu kan. Trennya itu lebih tinggi. Iya, benar. Dan kripto saham juga sama kan gitu kan. Ya. Lebih banyak dibahasnya. Sedangkan yang lain-lain itu mungkin ada cuman sedikit lah. Masih tapi ketimbun sama saham sama kripto. Iya, benar. Ya karena saham dan kripto ini kan fluktuasinya tinggi. Iya. Cepat naik harga. Benar, Cepat naik harganya. Bahkan kalau investasi bisa dijadikan investasi jangka pendek dan jangka panjang juga gitu kan. Kalau mau jangka pendek bisa langsung gitu kan. Atau mau jangka panjang timbun dulu. Iya, benar. Bisa ditimbun dulu. Iya, mungkin kalau bisa dibilang sih apa ya namanya? Emas juga, tapi dalam bentuk digital gitu. Betul. Iya, seperti itu. Bisa dibilang lah seperti itu. Kadang juga kedua orang tua mereka tuh kadang bilang, wah ini haram nih. Iya, benar. Itu kan kita tengok lagi bagaimana cara pertukarannya gimana. Kan kita membeli emas sama aja, kita menyimpan asetnya, tapi itu secara fisik. Nah, di kripto ini kan secara digital memang nggak ada terlihat, tapi ada di dompet digital kita. Iya. Nah, jadi tuh ya kalau mereka bilangnya haram tuh mereka tuh harus tinjau lagi investasinya bagaimana. Cuma bedakan mana yang benar-benar investasi, mana yang investasi bodong. Iya, benar. Mungkin mereka itu apa ya? Sekarang itu kan marak juga mungkin karena apa sekarang banyaknya judi online gitu mungkin. Mungkin karena itu juga mungkin mereka itu mengira investasi itu judi. Iya. Ya mungkin itu juga. Apalagi mereka nih Pak, dari grafiknya itu Iya, mungkin dari situnya gitu kan. padahal tuh hanya tren harga tahun itu. Ya, naiknya gitu apa sebuah Bitcoin itu gimana gitu kan. Iya, cuma bukan grafiknya saja, Iya. bukan bukti. Memang ada beberapa yang menyalahgunakan nama kripto sebagai aplikasi bodong. Iya. Jadi mereka tuh kayak ditentukan misalnya dalam 30 detik tren ini akan naik atau turun. Nah itu memang judi. Iya. Beda dengan pada kripto biasanya mereka tuh nggak ada batasan waktu atau apa. Mereka tuh kan market itu tersebar di seluruh dunia yang bisa seluruh orang tahu lah pergerakan marketnya akan kemana-mana. Kecuali kalau investasi bodong tadi kan hanya untuk individu kita, hanya untuk menebak arah tren untuk nge-buy atau untuk sell. Ya, dibeli dan dijual lagi gitu kan. Iya betul. Baik, gitu. Tetapi ini kembali ke orang itu lagi. Pembahasan awal kita kan tadi
mengatakan karena FOMO. Jadi seharusnya orang itu mencari lebih lanjut lagi tentang investasi ini, regulasinya bagaimana, kemudian cara kerjanya gimana. Jangan asal ikut-ikutan saja. Ya, betul. Biar Setuju. semuanya berguna gitu. Ya, jadi kira-kira menurut kalian kalau mau investasi ini nunggu ada modal dulu atau gimana? Nah, kalau dari saya ya, Ya. kalau untuk mahasiswa yang belum punya pekerjaan di konteksnya, berarti kita investasi ke leher ke atas, misalnya kayak soft skill kita ditinggiin, jangan mikirin investasi yang lain itu apa, pokoknya itu bagaimana cara kita tuh tinggiin skill agar kita dapat pekerjaan layak. Nah, di pekerjaan itu waktu kita sudah dapat income utama, barulah kita mulai investasi. Ya. Jadi investasinya itu jangan sembarangan ya, kayak dikatakan kami tadi, harus mencari investasi yang benar-benar terpercaya lah. Jadi dalam konteks saya itu, kalau untuk mahasiswa investasi jangan dulu, mending investasi ke leher ke atas kayak tadi itu, peningkatan skill kayak editing, programmer atau apalah. Menurut tadi Jul gimana nih? Benar sih kata ya, itu tidak salah. Jadi menurut saya sih lebih gini ya, jangan setengah-setengah sih. Betul. Apalagi untuk mungkin anak-anak yang sudah menurut ilmu seperti kita kan, yang belum ada penghasilan gitu kan. Lebih baik mungkin menurut saya aja, atau sedikit-sedikit lah, atau lebih baik jangan dulu sih. Menurut saya. Kalau kita mau terjun langsung seperti itu hanya dengan modal sedikit-sedikit gitu bisa. Cuman menurut saya itu kurang. Betul. Apalagi kalau Gen Z ini rasa ingin puasnya itu besar gitu. Pengen cepat dapat. Pengen cepat. Padahal itu kan lama juga kan, kalau sedikit gitu apa yang mau dapat? Iya. Berarti fokus dulu ke pembelajaran kita, perkuliahan kita, baru kalau setelah lulus dapat pekerjaan, nah itu bisa. Ya, bisa benar gitu. Jangan pas kuliah ini yang ada kalian nggak makan nanti. Nggak makan. Rezeki kan biasa kalau Gen Z ini kan apa-apa langsung gebrak semua, dananya dialokasikan ke investasi. Mungkin margin call rugi semua kan. Mungkin ini juga ya, mungkin buat orang-orang tua mikir ini seperti judi ya. Mungkin seperti itu juga, mungkin taruh di situ investasi kan. Iya. Mungkin yang paling seperti judi juga kan. Ditaruh, jangan ada lagi gitu kan. Saham atau di kriptonya gitu kan, nggak bisa ditarik lagi, nggak udah. Saya setuju sih dengan pendapat kalian, tapi kan akhir-akhir ini kan ada berbagai platform investasi yang menawarkan dengan harga murah, seperti dengan $1 atau $10 per akun sekali deposit. Itu bagaimana menurut kalian? Nah, itu dalam konteks investasi apa dulu nih? Investasi kripto atau investasi yang lain? Kebanyakan kan akhir-akhir yang muncul itu kan forex sama kripto. Nah, dengan modal misal $10 aja, kita bisa melakukan investasi di situ dan melakukan trading harian atau mungkin bulanan. Kira-kira gimana menurut kalian? Sebagai mahasiswa ya, mending kalau untuk trading ya, itu maksud jangan dulu, mending jangan. Bener apa kata Jul tadi, mending fokus ke perkuliahan kita dulu. Masalah trading bentar aja. Kalau kalian udah dapat income utama, itu bisa kalian cobalah untuk melakukan backtest. Jangan asal masuk terjun ke market, hasil kalian kan margin call kan. Kalian itu melakukan backtest dari tahun sebelumnya, mencoba trading, apakah ini teknik yang kita pakai itu beneran bisa apa enggak. Kalau bisa cobalah dikit-dikit dengan modal yang kecil dulu, jangan sampai besaran. Apalagi ada nih yang tadi saya katakan pada awal, sampai minjem utang ke bank. Nah, itu jangan. Jangan sampai minjem duit ke orang tua, sampai orang tuanya bayar utangnya, mau sampai gade rumah, motor yang dikatakan Rama tadi kan. Mending kalian fokus dulu untuk perkuliahan, jangan mikir yang trading dulu. Nah, kalau kalian gimana nih? Kalau dari saya, lebih baik kalau kalau mau coba investasi ini, terutama mahasiswa Gen Z ya kan, lebih baik uang itu kalian simpan aja lah sebagai dana darurat kalian, terutama untuk anak-anak kosan kan. Uang itu kalian simpan, kalian upgrade diri kalian, value kalian, banyak-banyak belajar. Kalian belajarlah dari orang-orang yang sudah handal lah di bidang-bidang kripto ini. Kalian pelajari gimana caranya, baca tradingnya, baca alurnya. Kalau kalian sudah bisa udah ada penghasilan sendiri, baru kalian mau coba ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masih kuliah sebenarnya jangan. Mending kalian simpan untuk dana darurat kalian aja. Kan di perkuliahan kita juga belajar kan tentang literasi keuangan. Itu kita belajari gimana cara mengalokasikan uang kita yang benar bagaimana.
Kita kan tidak tahu juga musibah itu kapan datangnya. Iya betul. Iya, kita tidak tahu gitu. Kadang kita butuh uang itu kapan gitu. Kita kan tidak tahu. Itulah pentingnya dana darurat. Ya memang. Jadi kalau ada Kalau ada apa-apa gitu gampang. ya kalau mau mengisikan bisa aja. Cuman ya sedia dulu dana darurat kita. Yang penting dana darurat. Iya. Yang seperti dibilang Umar tadi kan itu sedikit-sedikit itu kan bisa kan jadi harus sabar gitu kan bisa tapi itu harus sabar banget sih kayaknya. Iya, jangan mikir keuntungan yang besar. Iya jangan mikir untung terus gitu. Namanya juga investasi gitu. Namanya investasi Jangka jadi panjang. jangka panjang Iya. gitu. Jangka Apa panjang. masa kita investasi $1 besoknya langsung $5 gitu. Ya nggak bisa gitu. Itu Nikmatin. Itu harus sabar banget gitu. apalagi kan bener kan kata susah di sini nggak sabaran. Iya. Nggak sabaran, pengen cepat kaya. Itu Kamu jadinya. sebulan ditarik lagi uang. Iya. Buat apa gitu investasi? Nggak tahu. Mending ada nabung saja gitu. Iya betul. Bisa ditarik gitu. Nah, baik gitu investasi guna juga. Kalau menurut Anda gimana nih? Ya sebagai pendapat aja lah. Ah, bebas. pendapat Anda. Pribadi aja nggak usah. Lebih baik fokus Ya. ke Nah, kira-kira dan ya. investasi. Lebih fokus ke perkuliahan aja. Tingkatin value tadi gitu. Ya. Betul. Jadi kesimpulannya investasi itu memang sangat penting, tapi jangan investasi karena FOMO. Ya, kalau memang melakukan investasi, jadi kalian harus investasi pada pengetahuan kalian dulu. Ini bagaimana investasinya, regulasinya gimana, bagaimana cara kerjanya, Iya. baru kalian bisa melakukan investasi. Iya, benar. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kami dan saya juga menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk mengobrol tentang investasi pada siang hari ini dan semoga dengan podcast ini dapat membuka pengetahuan teman-teman lebih lanjut tentang investasi dan pentingnya literasi keuangan sebelum melakukan investasi khususnya pada kalangan generasi muda yaitu generasi Z. Baiklah, sini saya Muhammad Muhammad Fatih pamit undur diri dan teman-teman. Saya Ganifar Hanafi. Saya Rahma. Saya Eka, saya Azizul. Izin kami untuk menutup podcast ini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.